Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya Anies Putra Pamungkas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi bahaya dan risiko keamanan komoditas segar dan produk olahan hasil pertanian. Studi kasus pada UKM Keripik Manding di Temanggung, Jawa Tengah. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu keamanan pangan. Kenapa sih kita perlu membahas keamanan pangan terkait dengan produk olahan ataupun produk komoditas segar pertanian? Karena menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan kendala lain dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, di sini kita dapat menggarisbawahi adalah aman untuk dikonsumsi. Jadi dengan adanya keamanan pangan ini, undang-undang yang mengatur keamanan pangan ini, kita sebagai konsumen menjadi mempunyai rasa aman dalam mengkonsumsi berbagai macam yang telah diatur dengan undang-undang ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya adalah bahaya atau cemaran. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Selain itu, pangan harus layak konsumsi, yaitu tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari cemaran biologis, kimia, dan cemaran fisik. Nah, cemaran itu ada apa aja sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam cemaran yang ada di bahan pangan. Yang pertama adalah cemaran biologis. Cemaran biologis ini berupa bakteri, kapang, hamir, parasit, virus, dan ganggang. Kemudian yang kedua ada cemaran kimia. Cemaran kimia ini termasuk bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Nah, di sini dari cemaran biologi dan kimia ini dapat menyebabkan yang terjadinya keracunan. Nah, keracunan ini dapat mengakibatkan sakit ataupun bisa menjadi kematian. Kemudian yang ketiga ada cemaran fisik. Cemaran fisik ini ada benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti staples, batu, atau kerikil, dan lain-lain. Cemaran fisik ini berbahaya karena jika kita makan benda yang tidak aman dalam bahan pangan, kita dapat merasakan sakit seperti luka ataupun sakit tenggorokan karena terluka oleh bahan fisik ini. Kemudian kita akan membahas tentang keracunan. Keracunan ini adalah efek dari adanya cemaran yang ada di bahan pangan. Keracunan pangan menurut BPOM adalah seseorang yang menderita dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan oleh mengkonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau mikroorganisme atau kimia. Kemudian kita akan membahas potensi bahaya yang ditemukan pada identifikasi bahaya di UKM Keripik Manding, Temanggung. Apa aja sih potensi bahaya yang ada di UKM Keripik Manding, Temanggung ini? Nah, dari hasil identifikasi ditemukan beberapa bahaya yang ada di UKM Keripik Manding. Yang pertama adalah pada komoditas segar, yaitu umbi talas. Nah, ini dapat dilihat pada gambar. Umbi talas ini mengalami kerusakan ataupun tercemar oleh kontaminan. Nah, disebabkan potensi bahaya apa sih ini? Nah, ini adalah potensi bahaya biologis. Disebabkan potensi biologi ini karena bakteri pada talas yang membusuk.
Hal ini karena talas yang sudah lama dan 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 berada pada tempat yang lembab dan berair sehingga menjadikan talas menjadi busuk. Nah, penyebabnya adalah luka yang akan mengakibatkan adanya jamur. Luka ini disebabkan oleh adanya pelukaan pada saat proses pemanenan oleh benda seperti cangkul ataupun sabit. Nah, luka ini akan menjadi terbukanya permukaan umbi sehingga respirasi dapat terjadi sehingga akan munculnya bakteri ataupun jamur. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya adalah 1. Simpan bahan pangan ini di tempat yang kering dan juga sejuk dan tidak lembab agar dapat meminimalisir adanya jamur. Kemudian adalah memasok secukupnya. Ini memasok secukupnya ini adalah kita menyiapkan bahan baku sesuai kebutuhan yang diperlukan karena untuk minimalisir adanya bahan baku yang tertimbun sehingga dapat terjadi kebusukan. Kemudian yang kedua adalah adanya cemaran fisik. Nah, cemaran fisik ini seperti ini. Ya, ini dikarenakan adanya bahaya kerikil dan tanah. Disebabkan oleh sisa dari pemanenan. Biasanya pada saat pemanenan, para petani pada saat memanen mengambil kemudian langsung memasukkannya ke dalam keranjang ataupun wadah pemanenan tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Kemudian gimana cara pencegahannya agar tidak adanya kontaminan dari bahaya fisik ini? Nah, pada tiap-tiap proses produksi dilakukan pembersihan ataupun juga pencucian untuk menghilangkan kontaminan yang ada pada bahan baku. Kemudian kita masuk kepada produk olahan yang ada di UKM Keripik Manding, khususnya pada produk olahan keripik talas. Yang ditemukan pada produk olahan keripik talas, bahayanya adalah bahaya fisik. Dapat dilihat pada gambar, bahaya fisik yang ditemukan adalah kotoran ataupun debu. Nah, ini disebabkan karena lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang ada di industri ini lebih terbuka sehingga dapat memungkinkan adanya debu ataupun kotoran masuk ke ruang produksi. Dan juga kotoran yang menempel di kemasan. Hal ini karena kemasan pada waktu proses pengemasan diletakkan di ruangan begitu saja dan prosesnya cukup memakan waktu sehingga memungkinkan untuk debu menempel pada kemasan. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Yaitu dengan cara yang pertama adalah sanitasi lingkungan kerja. Hal ini diperlukan karena untuk mengurangi adanya kotoran ataupun debu yang berterbangan. Kemudian yang kedua adalah mempersingkat waktu proses pengemasan, sehingga dapat meminimalisir debu atau kotoran masuk kepada hasil produksi. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pada UKM Keripik Manding di Temanggung, teridentifikasi 2 jenis potensi bahaya pada komoditas segar, talas, yaitu dari segi biologis dan fisik. Secara berturut-turut, bahaya potensialnya adalah bakteri pada talas yang busuk dan kerikil tanah. Sedangkan pada produk olahan terdapat 1 jenis potensi bahaya, yaitu dari segi fisik, yang berasal dari debu atau kotoran dari lingkungan sekitar. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan terhadap kondisi kerja yang ada pada UKM Keripik Manding Temanggung yaitu
Satu, sanitasi lingkungan. Produksi dan penyimpanan harus selalu dilakukan untuk mengurangi potensi bahaya atau kontaminan pada produk. Yang kedua, penerapan higienitas dan sanitasi oleh pekerja pada tiap-tiap proses produksi untuk mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan bahaya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.